Baik, rekan guru bahasa Inggris, kita masuk ke pertemuan kita ya di kelas bimbel Mister ITP, kelas bimbel UKP, UKPPG ya, guru bahasa Inggris UKPPG tahun 2025. Kita masuk soal exercise 7. Kita membahas soal SJT dan PCK. Jadi teman-teman, ini saya ingatkan kembali ya, cukup penting untuk dipahami gitu ya, dan juga di sini step mengerjakan soal itu, stepnya, caranya atau tipsnya, kita baca kalimat terakhir dan kita pahami, lalu kita perhatikan hal apa yang ditanya. Mari kita lihat soal nomor 1 ya. Jadi kalau sudah ada seperti ini kan tentu tentang true false statement. Ya, jadi masing-masing kalimat itu kita perhatikan apakah true atau false. Kita lihat di sini kalimat terakhir di sini. In order to effectively promote global citizenship and collaborative value in descriptive text writing and presentation. Maka di sini yang diminta itu adalah to promote, to increase ya, atau menanamkan, meningkatkan kewarganegaraan dunia ini ya. Kemarin sudah pernah kita bahas, dan juga nilai-nilai kerjasama kolaboratif atau teamwork. Maka di sini kita lihat yang mana mengarah ke sana gitu. Kalaupun kita baca nanti ini lebih kurang sama aja di sini ya. Di sini ada teamwork, itu sama dengan apa? Kolaboratif. Mr. Sugeng recognizes the importance of fostering the safe and inclusive learning, berarti mengakomodir berbagai keberagaman. Ya. Lalu tentang writing and presentation class itu juga tadi sudah disebutkan di sini ya. Jadi teman-teman, di sini kita perhatikan kalimat terakhir ini merupakan ringkasan dari narasi soal. Ya, jadi yang sesuai dengan pernyataan kita checklist di sini. Include activities that require students to collaborate. Nah, ini kan sudah sesuai ya, to collaborate, teamwork, itu sudah sesuai. Ya, kita lihat yang B, integrate lesson on global citizenship into the curriculum, diintegrasikan tentang nilai-nilai itu ya. Jadi ini juga benar. Oke, yang benar ini saya pertebal. Assign all writing tasks as individual to ensure personal achievement. Nah, ini dia di sini individual work ini yang tidak pas. Oke, karena tadi ditekankan tentang kerjasama teamwork. Foster an environment where only dominant. Nah, ini hanya yang dominan yang diutamakan. Ini juga tidak benar. Encourage students to give and receive constructive feedback on presentation. Nah, ini kan tentang teamwork juga ini. Ya, jadi yang Eko ini, yang E ini juga benar ya. Tadi juga materinya tentang salah satunya tentang presentation. To give and receive constructive feedback itu juga sudah termasuk situ teamwork atau kolaboratif. Bisa dipaham teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kita masuk soal nomor 2. Click on the correct statement. Jadi ini yang kita tandai ini hanya yang benar aja gitu ya. Bisa di checklist. Jadi yang salah kita biarkan aja. Lalu pertanyaannya ini ya, kalimat terakhirnya ini. Which of the following technology tools, ya, yang ditanyakan technology tools, would be suit me status goal ya, of enhancing engagement with recount text. Ya, berarti yang ditanyakan tentang teknologi, makanya di sini opsi jawabannya juga tentang teknologi tools ya. Ada interactive feedback ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang masuk teknologi interaktif e-books itu kan teknologi ya. Educational videos ini teknologi. Lalu ya aplikasi itu juga teknologi ya.
Standard classroom lecture without any technological integration. Secara nalar biasa kita sudah bisa pastikan ini tidak mengandung unsur teknologi yang B dan E. Oke, kalaupun kita baca di sini teman-teman, nanti di sini sudah ada di sini ya, she is considering. Nah, dan selanjutnya diikuti oleh teknologi-teknologi yang ada di opsi jawaban tadi. Ya, jadi sudah jelas di sini untuk nomor 2 itu Alpha Charlie Delta. Itu ya. Bisa dipahami sampai nomor 2 Ibu Siva, Ibu Kurnia? Bisa ya. Kita masuk soal nomor 3. Ya, kita lihat kalimat terakhirnya. Which of the following approaches would be most appropriate for designing? Nah, for designing berarti ini termasuk kata kuncinya. Designing what? Designing a procedural text, writing and presentation to cater the diverse learning styles and abilities of students. Di sini juga ada tentang keberagaman peserta didik dan juga and abilities. The abilities. Kalau kita lihat di sini, Mrs. Juleha is planning to develop a lesson plan on procedural text incorporating both writing and presentation activities. Ya, ini materinya. She is aware that the class consists of with diverse learning style and abilities. Berarti kalau ada di sini tentang abilities, ini berhubungan dengan fisik biasanya ya. To ensure that the lesson is effective and engaging for all students, she is considering the characteristic of the learners and design the lesson accordingly. Ya, jadi di sini juga masih ada tentang apa tadi? Ada tentang inclusive learning itu ya. Jadi mengakomodir keberagaman. Mengapa ini salah? Kira-kira Ibu Kurnia mengapa ini salah? Nomor 3 ini, yang bagian A. Atau mengapa ini bisa kita eliminasi? Karena di sini dikatakan a single, ya, tugas yang single, tidak beragam. Berarti tidak akan memenuhi keberagaman. Gitu ya. Ini juga sama, implement a one size fits all instruction approaches. Ini offer a variety of writing and presentation format to accommodate different learning style. Perhatikan di sini. Di sini hanya learning style-nya. Sementara tadi di narasi soal itu juga tentang abilities. Maka di sini yang paling tepat itu nomor 3 adalah eco ya. Kita lihat apa perbedaannya dengan yang alpha. Incorporate differentiated instructional to address. Nah, to address, kemarin sudah saya katakan ya, kata-kata to address ini akan muncul beberapa kali. The specific needs of students. Nah, specific needs itu sudah tentang diverse abilities with varying level of proficiency. Ya, jadi lebih komplit dia jika kita hanya memilih yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nomor 3 Eko. Kita lanjut soal nomor 4. Ya, kita lihat kalimat terakhirnya ini ya. Ini kalimat terakhirnya. Kalau yang di bawahnya itu dia tentang cara menjawab soal. To effectively structure short functional text instruction for students with disabilities. Ya, kembali lagi sini ada disabilities. Ya, berarti ini terkait dengan kemampuan fisik. Which of the following approaches Miss Nina should prioritize? Miss Nina teaches short functional text reading and viewing skill. Ya. To a diverse group of students, including with learning disabilities, visual impairment, and auditory processing challenges. Nah, jadi ada murid-murid ya termasuk di sini yang punya masalah dengan
pendengaran dan penglihatan, maka itu yang juga harus diperhatikan, diakomodir. Ya. Implement a uniform instructional plan for all students. Ya, ini tidak benar, regardless of their individual needs. Sini mengabaikan kebutuhan orang-orang tertentu maksudnya di sini. Maka ini tidak kita pilih. Ya. Utilize a variety of instructional material, including multimedia resources to engage students with different learning style. Ya, ada nggak tadi dinarasikan tentang different learning style? Ya, coba kita lewatkan dulu. Provide students with opportunities to practice reading and viewing short functional text in real world context. Ya, apakah ini ada hubungannya? Employ assistive technology such as screen reader and text-to-speech software to support students with visual or auditory impairment. Nah, ini sudah ada di ini ya, visual impairment and auditory processing challenges. Ya, soal nomor 4 ya. Jadi yang D ini masuk. Kalau yang ini kita eliminasi, rely heavily on teacherly instructional. Ini hanya mengandalkan penjelasan dari guru. Nah, maka di sini teman-teman yang kita pilih Bravo dan Delta. Ya, soal nomor 4. Mari kita lanjut teman-teman, soal nomor 5. Habis ini kita masuk sesi diskusi. How should Miss Tony use technology or active learning method in this situation? Ya. Bagaimana sebaiknya Pak Tony menggunakan teknologi ataupun metode pembelajaran aktif? Maka nanti kita lihat yang mana di sini metode pembelajaran aktif. Mr. Tony realized that some students in his class often seem bored. Ya, di sini ya. Di sini tampak beberapa murid bosan and disengaged during the learning process dan tidak mengikuti penjelasan atau kelas. He wanted to change his method to increase students engagement. Bagaimana supaya murid-murid itu terlibat, aktif, tidak bosan. Maka kita lihat aja di sini. Ya, bagaimana yang mana di sini pilihan yang mana yang bisa mengaktifkan, menaikkan minat peserta didik, soal nomor 5 ya. Jadi soal nomor 5 jawabannya ini. Kalau kita lihat, Mr. Tony organize small group activities. Nah, di sini diberikan aktivitas grup in class where students are given assignment to create presentation or technology based project. Nah, ini sudah sesuai dengan kata kunci. Tadi di situ ada dikatakan di narasi soal use technology. Di sini juga ada teknologinya, ada juga activities. Silakan ada yang bertanya, Ibu Siva, Ibu Kurnia. 1 sampai 5. Tidak ada, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Ya. Mr. Mike is planning activities to assess. Nah, di sini untuk menilai the development of learner autonomy. Ya. Learner autonomy. Otonomi, ada daerah otonomi ya. Berarti kebebasan, kemerdekaan pelajar, pelajar merdeka. In her English class with assessment method, which assessment method is suitable for evaluating students' progress in taking responsibility for their learning. Ya, di sini tentang assessment, lalu di sini ditonjolkan juga tentang pelajar yang merdeka. Pelajar yang merdeka apa? Di mana mereka belajar sesuai dengan minat bakat dan kemampuan mereka, tingkat kemampuan mereka. Oke, kira-kira di sini mana di sini yang merupakan ada unsur pelajar merdeka ya? Pelajar yang merdeka yang mempunyai otoritas untuk menentukan bidang yang ingin mereka pelajari. Nah, di sini ada when students share their favorite English learning strategies. Nah, ini ya, terkait dengan kata kunci di soal, di sini dinarasikan adanya learner autonomy.
Kalau yang ini tidak ada menarasikan tentang keputusan dari pelajar tersebut. Kalau di sini ada their favorite English strategies. Di sini students konteksnya sini, teman-teman. Itu soal nomor 6 ya. Soal nomor 7 kita masuk ke soal SJT UK PPG Bahasa Inggris. Sebagai kepala sekolah pada hari libur sekolah pun terkadang harus tetap datang ke sekolah. Karena apa? Ya, di sini bisa kita lihat yang mana yang tidak ini negatif ya. Tidak percaya negatif. Oke, lalu ini juga negatif. Sewaktu-waktu ada pemeriksaan ya, motivasinya negatif. Maka yang positif itu antara Bravo dan Eko. Ya. Di sini ada, maka kalau seperti ini teman-teman kita lihat aja yang mana lebih positif, itu yang kita pilih. Di sini dikatakan untuk menunjukkan. Kalau ini memantau kondisi sekolah secara langsung sebagai, ya tentu lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab, bukan ingin pamer, menunjukkan ya. Jadi nomor 7 ini yang lebih positif, poinnya 5, B ya. Jadi yang ini bisa poinnya 4 ini. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 8. Ketika mengajar praktikum biologi, ada seorang siswa baru ya, yang sama sekali belum mengerti cara menggunakan alat praktikum. Maka sebagai guru biologi di sini kita harus mengajarkan, apalagi di sini konteksnya siswa baru, ya. Maka di sini menjelaskan kepada siswa baru sampai memahaminya. Itu nomor 8 ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Sekolah mengadakan studi tur keluar kota. Saat pelaksanaan studi tur, ada salah satu siswa yang sakit lupa membawa obat. Nah, ini seperti ini spesifik informasinya ini bisa menjadi kata kunci. Lupa membawa obat yang biasa dikonsumsinya. Ini lalu kita lihat konteksnya studi tur keluar kota. Oke. Maka seperti ini, bersama tim kesehatan merawat siswa yang sakit dengan ikhlas dan sabar. Ini baik, tapi kurang mengena ke konteksnya tentang obat itu. Ya, dia katakan sini yang biasa dikonsumsinya, maknanya dia sudah tahu itu obatnya untuk obat apa. Maka yang spesifik jawabannya di sini, ya ini ya, yang 9B. Kita lanjut teman-teman, soal nomor 10. Dalam kehidupan bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah, perhatikan di sini, guru ditanya, ini ya teman-teman ya, maka nalarnya guru menjawab. Ya. Mengapa itu saya berikan di situ? Karena kalau kita lihat di sini, pokoknya di sini meminta siswa. Ini kan murid bertanya, mengapa kita menyuruh mereka seperti itu ya? Maka ini kita eliminasi ya. Saya kasih warna seperti ini. Memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. Ini positif. Ya. Karena tadi di sini ada dikatakan berbagai hambatan yang disebabkan oleh wabah penyakit mendunia. Seperti itu ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Mengarahkan siswa untuk fokus mencari peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Ya, ini ada baiknya juga ini. Menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian Indonesia secara periodik. Nah, ini tidak sesuai dengan kata kunci soal, di mana tadi di soal dikatakan di situ ada hambatan. Di sini tidak disinggung tentang hambatan. Kalau yang ini tadi, di sini ada terkait dengan hambatan, di sini dikatakan beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara ya. Nomor 10. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini tidak mengena dengan konteks soal. Maka di sini jawaban terbaik adalah alfa.
Silakan Ibu Siva, Ibu Kurnia, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Soal nomor 11. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pendidikan apa? Ya, yang tidak puas mempertanyakan hasil tes. Nah, tentu di sini bisa kita koreksi. Kita koreksi apakah kita salah memeriksa atau tidak. Ya, maka di sini yang sehubungan dengan itu ya mencocokkan kembali ini mengantisipasi kalau kita salah koreksi atau human error. Oke, kalau seumpamanya ini ya, mengklarifikasi jawaban yang benar, ini tidak perlu kita klarifikasi. Yang penting kita pastikan ya apa jawaban yang sudah kita siapkan dan kita memeriksa dengan baik itu sudah cukup teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita yakinkan aja jawaban kita benar dan kita yakinkan kita mengkoreksi dengan benar. Gitu ya. Karena tadi pun di sini tidak ada dikatakan tentang jawaban yang salah atau seperti apa gitu, tidak ya. Hanya menyatakan tidak puas. Oke, kita masuk kembali ke soal PCK. Ya, kita baca kalimat terakhir teman-teman. Ya. Which of the following activities would likely achieve missional goals of promoting? Nah, ini ya. Promoting both religious value and learner autonomy. Tadi learner autonomy kita sudah bahas, lalu di sini ada ditambahkan uh, religious values, nilai-nilai yang bersifat agama. Kalau kita lihat di sini, ini bisa kita lihat aja langsung. Apakah dengan menjodohkan gambar-gambar atau simbol-simbol keagamaan ya with their various corresponding holidays, apakah itu sudah bisa dikatakan religious values? Tidak ya, kalau hanya menggabungkan gambar. Creating a poster advertising school play, tidak ada di sini menarasikan nilai-nilai keagamaan. Analyze a community service notice and how the act of volunteering align with the value of helping in many religion. Di sini sudah ada teman-teman ya, ada kata membantu. The act of volunteering aligns with values of helping in many religion. Membantu, ya, membantu sesama. Apalagi di sini dalam many religion, berbagai agama. Kalau ini debat itu bukan religious value, ini reading juga bukan. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 13. To address this challenge, Mr. Tony considers various teaching material and strategies. Yang ditanya adalah materi dan strategi pembelajaran. Gitu ya. Kalau kita lihat, narasinya cukup panjang. Mr. Tony teaches how to write announcement for school event with crucial effective communication in real world context. However, students often struggle with understanding the underlying purpose and identifying the intended audience. Di sini kita lihat apa kesulitan murid-murid underlying memahami ya tujuan announcement itu sendiri dan ya mengidentifikasi pembaca yang diharapkan atau pendengar. Which affect the relevance and impact of their writing. For example, students might include. Nah, ini kan tulisan mereka itu terlalu detail, sementara pengumuman itu kan biasanya simple, langsung mudah memahami. Seperti itu. Ini kalau kita lanjutkan nanti ya narasinya seperti itu aja. Ya, to tailor the tone and the context of the target audience. Ya, diulangi dia. Oke, coba kita lihat di sini. Given this situation with teaching material, ya.
Given this situation with teaching material, yang ditanyakan adalah teaching material, would be most effective in helping students understanding, untuk memahami apa the underlying purpose and identify the intended audience, pembaca yang diharapkan atau pendengar yang diharapkan. Maka di sini ya kita ini tadi sudah diulangi beberapa kali, the underlying purpose and the intended audience, ya. Maka kita cari di mana jawaban yang ada mengarahkan ke sini, yaitu explaining purpose and audience. Kalau yang lainnya tidak ada, teman-teman ya. Maka di sini yang nomor 13 itu yang paling tepat adalah alpha. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 14. Click on the correct statement. Nah, ini tentang complex multiple choice. Ini kalimat terakhirnya. To effectively foster engagement and enhance attractiveness of the learning. Nah, untuk meningkatkan minat dan juga meningkatkan ketertarikan dari pembelajaran itu sendiri. Which of the following approaches, pendekatan mana yang diutamakan? Mr. Harry recognizes the importance of creating a safe and engaging learning environment in narrative text writing and presentation. He wants to ensure that his classroom atmosphere encourages what? Creativity and self-expression, active participation. Ini yang ingin ditonjolkan juga ya. Kreativitas, ya, self-expression and active participation. Oke, kita lihat di sini yang negatif kita buang. Implement a rigid curriculum. Nah, ini kurikulum yang kaku. Apalagi di sini fixed structure and limited flexibility. Sementara di sini ingin ditonjolkan kreativitas dan partisipasi dari peserta didik. Oke, itu nomor 14. B, utilize a variety of assessment method to gauge students' understanding to identify. Ya. Kalau kita lihat yang ini teman-teman, menggunakan metode assessment yang beragam. Nah, itu ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan. Kita lihat yang berikutnya. Encourage students to share their personal narratives, promoting individuality and diverse perspective. Diverse perspective. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, a safe and engaging learning environment ini juga mengarah ke kelas inklusif yang mengakomodir keberagaman. Nah. Jadi ini bisa kita pilih. Yang ini tadi tidak ya, ini tadi kita eliminasi. Employ differentiated instructional strategies such as scaffolding, visual manipulation to cater student with diverse learning method. Ini juga positif. Oke. Ini rely heavily on teach instruction and direct explanation, limiting student choice. Nah, ini membatasi, tentu salah. Di sini membatasi pilihan murid. Nah, ini kita eliminasi. Maka di sini Bravo Charlie Delta. Ya. Kita lanjutkan teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 15. Ya, ini cukup panjang ya. Ya, ini seperti yang kemarin itu teman-teman ya. Walaupun sini cukup panjang, kadang kita tidak perlu coba kita baca di sini dengan hanya membaca kalimat terakhir. Given this situation, which teaching material would be most effective in helping students improve? Improve apa? Ini menjadi keyword. Visual layout and design of the advertisement. Yang mana di sini yang berhubungan dengan visual layout and design of advertisement. Nah, ini ya, di sini ada di sini advertisement.
Di sini ada graphic design. Ini sudah sesuai dengan kata kunci di soal. Kalau yang lainnya, ini tidak ada. Yang Bravo tidak ada. Yang ini, coba. A set of worksheet that are students to write advertisement copy without focusing on design. Ini ada kata without. Nah, makanya ini jadi salah. Di sini ada kata without, gitu ya. A video series ini tidak ada tentang advertisement dan design. Di sini hanya tentang history. Ini juga tidak ada. Maka otomatis jawabannya ya ini. Yang A. Jadi seperti itu ya. Ternyata kita bisa menjawab soal panjang seperti ini tanpa perlu membaca yang lainnya yang sangat panjang ini. Oke. Ini bisa teman-teman coba terapkan. Seumpamanya hanya dengan membaca ini kita belum bisa menjawab, ya berarti kita kadang perlu membaca yang lainnya. Oke, itu dia Ibu Kurnia dan Siva, 15 soal yang sudah kita bahas. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan. Bentar ya. Ada yang ingin disampaikan Ibu Kurnia, Ibu Siva? Mau nanya, Sar, Silakan. kalau untuk soal PCK ini, itu pernah ada nggak, Sar, misalnya narasinya itu sama gitu dari soal tahun sebelumnya, tapi cuman beda di namanya aja, misalnya Mister Adam, nanti di tahun berikutnya soalnya Mister Tony, tapi narasinya itu sama gitu, Sar. Ya, itu sering ya Bu, sering Bu, sering ya, sering. Jadi ini kan soal-soal ini ya referensi dari soal-soal yang lalu seperti itu. Bahkan ada juga beberapa yang dari FR Field Report. Jadi kan saya Mr. IDP itu sudah sering melaksanakan kelas bimbel PPG ya, PPG guru tertentu. Jadi tetap saya menjalin walaupun sudah selesai kelas bimbel, sudah selesai ujian, komunikasi tetap terjalin melalui grup-grup seperti itu. Seperti itu Ibu Kurnia. Iya, Sar. Aha. Saya kira atau setiap tahunnya itu narasinya itu memang benar-benar berbeda gitu, Sar, dari tahun sebelumnya soalnya. Ya, kalaupun ada yang berbeda, saya yakin pasti banyak juga yang sama. Ya, Jadi oke. ini kan PPG ini dia namanya masih sama. Menurut saya namanya masih sama, PPG Piloting. Pemerintah kita memang menargetkan percepatan sertifikasi guru-guru. Seperti itu. Jadi kan membuat soal ini kan tidak gampang ya. Membuat soal tidak gampang tentu jika dibuat soal baru perlu pembentukan tim pembuat soal baru seperti itu. Ini soal yang terbaru dari PPG terakhir, piloting 1, 2, dan 3. Oke, oke, Sir. Makasih. Oke, nanti dipahami juga teman-teman ya apa yang sudah saya share di grup WA kita tentang studi kasus, ya, tentang studi kasus. Di situ saya katakan kepada teman-teman bahwa perlu latihan mengetik, itu ya, latihan mengetik baik itu 10 jari atau 11 jari, ya yang penting bisa terbiasa mengetik seperti itulah. Paham ya maksudnya uh, 11 jari ya? Paham, Sir, tapi belum bisa. Kalau Belum yang terbiasa. bagus itu 10 jari, ke 10 jari kita digunakan. Yang bagus itu 10 jari. Sir, kalau studi kasus misalnya kan kayak referensi yang Sir kasih gitu kan. Misalnya kita hafal dan itu lagi kita waktu ujian itu lagi kita tulis, itu kena kayak plagiat gitu enggak, Sir? Ya kena dong. Tadi kan sudah saya katakan di situ. Ini Oh, contoh. Jadi lebih bagus itu teman-teman yang memang nyata sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi kita pun menyusun kalimatnya mudah, menyusun ceritanya mudah, menyusun narasinya mudah. Jadi harus apa yang sudah berapa? dilakukan, ya teman-teman tambahkan sedikit-sedikit itu nggak masalah. Yang penting topiknya itu, intinya itu apa yang sudah dilakukan. Walaupun ada
penambahan gitu ya. Oh iya. Mm-mm. Maksimal katanya berapa, Sir? Di situ saya buatkan 500 kata ya. Nah, tetapi nanti kita lihat lagi nanti. Biasanya itu ada tryout-nya. Nanti di tryout-nya itu nanti diberikan panduannya untuk pertanyaannya. Jadi pada saat hari H UKP, uji kemampuan, ya pasti pertanyaannya itu untuk studi kasus sama dengan yang di tryout. Nanti selama pendidikan PPG kan ada pembelajarannya, ada tryout-nya juga. Ada ujian untuk mengerjakan soal seperti ini juga teman-teman ya. Dan nanti kesumpamannya beda soal tryout-nya dengan yang saya berikan, teman-teman bisa kita komunikasikan. Baik, baik, Sir. Oke? Jadi Ya. teman-teman yang selanjutnya ya, seperti yang pernah saya katakan, ya ini sudah menjelang Idul Fitri. Jadi kita break dulu teman-teman ya. Kita break dulu. Nanti kira-kira seminggu setelah Lebaran kita lanjutkan lagi kelas bimbel kita. Jadi saat ini kita sudah sampai ke hari ke-8 ya, hari ke-8. Oke, Ibu Siva ada yang mau disampaikan? Ibu Siva, Ibu Kurnia ada yang mau disampaikan lagi? Ibu Kurnia di sini benar 100 ya, luar biasa. Benar semua. Iya, sebenarnya sebenarnya ada yang ragu-ragu juga sih, Mister. Cuman kan dibaca lagi, rupanya benar. Ya, oke, mantap. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Uh, tadi di pembahasan soal saya kasih waktu untuk bertanya, tidak ada yang bertanya, berarti maknanya apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, ketika soal yang saya share itu sudah dibaca, maka ketika dalam kelas Zoom seperti ini prosesnya bisa lebih cepat. Terima kasih, selamat malam ya, selamat menyambut Idul Fitri dan kita bertemu kembali setelah Idul Fitri nanti. Oke, have a good night. Have good night. Baik, terima kasih. Sama-sama.